bahwa saya ini adalah Tuhan. Saya mendapat ilham bahwa saya ini adalah seorang Tuhan. Ini cukup sangat unik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwan santriwati dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa channel YouTube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk menyikapi tentang fenomena yang ada viral belakangan ini, yaitu tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kita perlu menilik dari beberapa referensi kitab yang ada, bahwa disebutkan di sana di kitab Tuhfatul Ahwadi bahwa mimpi bertemu Rasulullah termasuk dalam kategori ru'yah as-shadiqah, bahwa ada di mana orang-orang tertentu ataupun khusus yang diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan juga di sana terjadi pada masa sebelum Rasulullah SAW, termasuk dalam kategori a'lamun nubuwah, bahwa berita-berita kenabian seperti yang pernah terjadi di masa Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini termasuk dalam kategori hal yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orang tersebut memiliki jiwa yang baik, memiliki jiwa yang bersih, kemudian Allah memberikan anugerah untuk mimpi bertemu Rasulullah ataupun mimpi sebagai a'lamun nubuwah, sebuah kenabian itu sendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hal di atas, mungkin ada orang yang mengaku-ngaku bahwa saya ini dapat ilham, saya ini dapat ini sebuah wacana dalam mimpi saya bahwa saya ini bertemu Rasulullah, atau bahkan sebuah kenabian seperti yang terjadi pada Musailamah al-Kadzab misalnya, bahwa saya mengaku saya ini seorang nabi karena mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham. Ataupun seorang Fir'aun misalnya, bahwa saya ini adalah Tuhan, saya mendapat ilham bahwa saya ini adalah seorang Tuhan. Ini cukup sangat unik sekali. Dikatakan dalam hadis yang tersebut dalam Sahih Bukhari bahwa min afral fira ayyuriya ainaihi man lam tara, bahwa termasuk dari akdzabul kadzabat. Afral fira itu adalah akdzabul kadzabat, kebohongan dari yang paling bohong adalah seseorang ketika dia melihat apa yang dia tidak lihat dari kedua matanya sendiri, entah itu dalam kondisi terjaga, apakah dalam kondisi bermimpi. Jadi ketika dia mengaku bahwa dia dapat ilham, kemudian untuk menjadi seorang nabi, ataupun bahkan dia mengaku Tuhan dengan menyebarkan berita-berita kepada orang lain, maka ini termasuk adalah berita-berita hoax atau tidak bisa dijadikan sebuah dasar, karena kenabian setelah itu telah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika seorang misalnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi? Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang mungkin bisa saja bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ar-ru'ya as-shadiqah yang diberikan fadilah oleh Allah, memilih beberapa orang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpinya. Maka dalam hadis yang tersebut dalam kitab Fathul Bari, karya dari Ibnu Hajar al-Asqalani, di sana dijelaskan bahwa man yarani fil manam faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu fi surati, bahwa barang siapa bertemu denganku dalam tidur, maka itu adalah benar-benar Rasulullah, benar-benar aku dalam hadisnya, karena syaitan tidak mungkin menyerupai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa teks hadis ini dijadikan sebagai dasar bahwa kemungkinan besar beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah syaitan bisa menyerupai Rasulullah? Jawabannya tidak. Namun, apakah syaitan bisa mengaku-ngaku bahwa dirinya Rasulullah? Sangat bisa sekali. Bahkan ketika kita melihat dari mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di sana dikatakan bahwa syaitan pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Di situ diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat entah itu bayangan, entah itu sebuah fisik sedang duduk di langit. Kemudian mengatakan bahwa ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Kemudian inni abahtu lakal muharramat, mulai sekarang ini saya akan menghalalkan bagimu segala hal yang diharamkan. Kemudian jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ikhsa ya la'in atau ikhsa ya iblis. Bima arafta annahu syaitan ya Syekh. Dari mana Anda tahu bahwa dia itu syaitan? Fa innallaha la yubihu al-muharramat. So, Allah ini tidak mungkin menghalalkan la ya'muru bil fahsya'i. Tidak mungkin menghalalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan dalam teks hadis lain yang saya baca di karya-karya orang Salafi dikatakan bahwa ikhsa ya iblis gitu. Bahasa redaksinya adalah menyingkirlah atau enyahlah dari sana. Fa innallaha la yura fid dunya hatta yamut. Bahwa Allah itu tidak bisa terlihat di dunia sampai kita meninggal. Dan tersebut dalam sebuah kitab karya Imam Nawawi, Miraqil Ubudiyah. Di sana ada sebuah percobaan seorang alim yang fasik, lebih bagus mana ibadahnya daripada orang yang jahil tapi abid. Orang yang alim tapi melakukan banyak maksiat, lebih bagus mana daripada orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Setelah dilakukan sebuah percobaan, kemudian diberikan mimpi, ternyata kedua orang tersebut yang paling bagus adalah orang yang alim tapi fasik. Karena apa? Karena orang tersebut mengetahui bahwa Rasulullah tidak mungkin seperti itu. Ataupun ketika diberikan mimpi, orang yang jahil tapi abid, yang orang bodoh tapi banyak ibadahnya, akan langsung percaya bahwa itu bertemu Rasulullah langsung. Padahal itu hanya syaitan yang bisa jadi itu adalah mengaku-ngaku Rasulullah SAW. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa seumpama syaitan itu tidak bisa menyerupai wujud asli Rasulullah. Namun bisa jadi syaitan ini mencoba untuk mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Rasulullah, itu sangat mungkin. Dan orang yang mengatakan bahwa saya bertemu Rasulullah bisa diverifikasi apakah dia ini orangnya alim, apakah dia ini orangnya wira'i, apakah orangnya ini adalah ahli ibadah. Kalau mungkin keluar dari mulut-mulut beliau, maka bisa dijadikan itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah, sebuah fadilah. Namun ketika kita mendapatkan bahwa itu barangkali dari orang yang mungkin di luar dari spesifikasi, itu bisa jadi itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu bahwa kalau seumpama kita satu frekuensi mungkin barangkali dengan mimpi itu, maka kita akan delalainya itu, kalau bahasa Jawanya itu bertemu seperti itu, bisa bertemu. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Oleh karena itu dilarang mengaku-ngaku bahwa kita bertemu Rasulullah SAW. Namun dalam kondisi kita yang masih hatinya kotor, misalnya banyak dosa, ataupun kita bertujuan untuk supaya orang lain mendengarkan ceramah kita, ataupun supaya orang lain semangat dalam beribadah dengan mengaku bahwa saya bertemu dengan Rasulullah, maka ini bisa diverifikasi terlebih dahulu. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.